Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai absurd. Jadi absurd merupakan sebuah cara untuk penanganan konflik atau penolakan dari table terkait dengan data yang di-insert. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ketika kita melakukan insert data, ternyata kita memiliki unique untuk kolomnya. Misalkan email, nomor telepon. Ternyata ada yang memasukkan data, tetapi datanya sudah ada. Maka akan terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik, nah kita bisa menangani nih. Apa yang akan kita lakukan ketika terjadi konflik. Ini ada target yang bisa kita lakukan. Oke, kita akan membuat untuk contoh kali ini tabel baru. Pertama saya akan drop dulu. Nah, jika tabelnya sudah ada, maka kita akan kita akan hapus dulu ketika eksis. Nah, saya akan menghapus table customer. Nah, customer sudah berhasil kita hapus. Ini saya geser sedikit ya biar lebih terlihat. Nah, kemudian kita akan membuat table customer. Create table customer. Nah, isinya apa? Customer ID. Nah, customer ID. Nah, ini kita bikin serial. Kemudian ini dibikin primary key. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat nama, name. Kita akan buat varchar panjangnya misalkan 200. Nah, ini kita buat unique. Nah, kita buat unique. Kemudian email kita bikin varchar ini 250. Ini boleh atau kita buat tidak boleh kosong ya constraint-nya not null. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi aktif. Kita buat boolean. Kita buat not null, nggak boleh kosong. Defaultnya true. Oke, kita sudah menyiapkan. Kita sekarang coba jalankan. Kita blok dulu, kita run. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba insert. Insert into customers. Nah, yang akan kita insert apa nih? Ini saya coba kasih indentasi ya supaya lebih jelas. Nah, yang akan kita isi adalah name dan email. Karena yang lain boleh kita kosongkan ya. Nah, kemudian value-nya apa? Nah, misalkan value-nya ini kita buat. Nah, ini misalkan kita buat IBM. Kemudian emailnya kontak @ibm.com. Oke, ini satu kita tambahkan lagi. Misalkan Microsoft. Kocoknya ini Microsoftnya ini kita misalkan di sini sama kontak juga kontak @microsoft.com seperti ini. Kita tambahkan satu lagi untuk Intel, misalkan Intel. Oke, kita kasih emailnya misalkan kontak juga
intel.com. Oke, kita memiliki data inisialisasi dengan ini. Kita akan insert dulu. Oke, sudah berhasil kita insert. Kita coba search ya dengan melakukan select bintang from. Kok masih salah? Select bintang from customer. Nah, coba tampilkan dulu datanya. Oke, sudah ya. Ini ada 3 data. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan insert lagi yang misalkan gini nih ya. Kita akan insert Microsoft lagi nih. Ini kita copy aja biar cepet ya. Ini akan saya copy. Nah, ini akan saya copy ke bawah. Kemudian value-nya nih akan kita ambil yang Microsoft saja. Contoh aja ya. Ini value-nya saya akan ambil Microsoft. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita run, maka akan muncul error. Nah, kita bisa menangani error ini dengan yang tadi ya, on conflict action. Nah, kita akan coba nih untuk menangani ini, kita akan tambahkan constraint. Nah, kita tinggal tambahkan di sini on conflict. Nah, jika konflik maka on gimana nih konfliknya? Constraint. Nah, ini kurang ya. Constraint. Kok C-nya nggak mau keluar kita? Kenapa ini? Keyboardnya. Constraint. 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 Nah, constraint. Tambahkan S kalau misalkan ini tidak kita tambahkan. Nah, untuk mendapatkan constraint yang tadi yang pernah kita bikin di sini kan unik nih. Ini akan ada constraint-nya. Nah, sebelum kita ke sini, kita coba ambil dulu ya constraint-nya. Kita select dulu, select con name, kemudian con tipe. Nah, kita ambil dari PG katalog. Nah, PG katalog dot PG constraint. Nah, kita akan ambil dari sini, kita aliaskan dengan C ya. Malah create aliaskan dengan C. Nah, kemudian kita akan join dengan PG class. Oke. Kelas ini kita aliaskan dengan T misalkan ya. On T dot OID sama dengan T dot conrel ID. Oke. Dari sini kita tambahkan where T dot rel name sama dengan, nah ini nama tabelnya ya, customer tadi. Oke, ini kita bisa jalankan. Nah, ini ya customer name K. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, teman-teman akan tahu yang paling depan ini patternnya adalah nama tabelnya, kemudian yang kedua nama kolomnya, yang ketiga baru key. Kalau misalkan unique key ya, ini bisa di copy. Ini saya copy. Nah, ini taruh ke sini. Constraint-nya apa? Nah, constraint key ya. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi itu? Misalkan do nothing.
Nah, misalkan kita tidak mau melakukan apapun, ya udah kita definisikan do nothing. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, tuh akan sukses, tidak error seperti tadi. Tetapi ini datanya tidak masuk karena kita mendefinisikan do nothing. Seperti itu ya. Nah, kita dengan cara seperti ini bisa, ataupun kita juga bisa dengan mendefinisikan kolomnya. Seperti ini ya, ini saya turunkan ke bawah. Nah, di sini eh, kita on konfliknya bukan on constraint, tapi langsung kita buka, tutup dengan nama. Nah, seperti ini ya, ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan yang ini. Kita harus tahu dulu nama constraint-nya, baru kita definisikan. Kalau ini lebih mudah, karena kita cukup mengetahui kolomnya, nama kolomnya ini. Nah, kita bisa mendefinisikannya. Jika terjadi konflik, maka do nothing. Ini juga kita bisa jalankan. Nama ini error karena bukan nama, tapi name. Sorry ya. Oke, nah ini tidak error, sama seperti dengan menggunakan perintah ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu ketika terjadi konflik? Nah, ini bisa kita lakukan nih. Ini akan saya duplikat lagi ke bawah seperti ini. Kemudian saya geser satu. Nah, di sini bukan do nothing. Misalkan kita ketika terjadi konflik, maka kita akan update. Nah, dan kita akan set emailnya menjadi, nah kita akan ambil dari file yang di exclude. Nah, ada file yang di exclude yaitu email tadi ya. Nah, kita akan gabungkan supaya nanti ada, nah kalau penggabungan string di PostgreSQL dengan menggunakan gini ya, apa namanya yang di atas enter tuh, garis dua gini. Nah, kemudian kita akan tambah dengan titik koma seperti ini ya. Kemudian kita tambah lagi garis duanya ini. Kemudian kita akan ambil dari customer. Nah, dot email. Nah, kita akan ambil dari master yang tadi, dari master customer-nya, emailnya. Kemudian kita akan gabungkan dan ditaruh di email. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Ini kita run. Exclude-nya mana tadi exclude? Oh, kurang D ya, ini excluded. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita cek lagi dari select ini. Nah, perhatikan di sini. Ini emailnya menjadi 2. Nah, seperti itu ya caranya ketika kita menangani sebuah konflik atau sering dinamakan dengan absurd ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan menjadi semakin tertarik ya dengan database. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.